kalimat tertentu, wirid-wirid tertentu, membaca adkar tertentu, bahkan potongan dari ayat Al-Quran tertentu, beberapa puluh, beberapa ratus kali. Apa tujuannya? Mendapatkan khodam. Apa itu khodam? Jenis dari jin yang akan menolong dia kapanpun. Dan ini keyakinan yang merupakan kesyirikan, meminta bantuan kepada jin. Dan ini banyak. Maka dari pondok-pondok pesantren yang ma'ruf, dulu kita juga mengetahuinya, dan banyak dari mereka kemudian berpindah ke salafi. Di pondok-pondok pesantren kita malah disibukkan untuk sibuk dengan perkara-perkara yang mana perkara itu tidak ada hubungannya dengan agama. Apa? Ya latihan silat bagus, namun bagaimana cara untuk kebal, mempelajari ilmu kebal, dan akhirnya tirakat, akhirnya melaksanakan suatu wiridan dan sebagainya. Akhirnya gurunya memberikan ilmu kebal, dan orang ini diusap kepalanya, kemudian memasukkan jin kepada dirinya. Maka akhirnya dia mengaum seperti harimau, keluar, kalau bahasa Sundanya pamacan, jurus harimau, kemudian kebal, dan seterusnya. Dan itu kebanyakan dari para santri-santri yang ada, mereka melaksanakan yang seperti itu. Maka di sini tidak butuh kita kepada khodam dari jin, cukuplah kita melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala dari apa yang Allah wajibkan kepada kita dan apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah Jalla wa'ala akan mengutus malaikat, dan malaikat itu akan menjaga kita. Maka ini janji Allah Jalla wa'ala, tidak butuh lagi kepada khodam-khodam dan yang lainnya dari jin dan syaitan. Dan pendalilan juga bahwa Allah menjaga bukan hanya dirinya, bahkan jika orang tuanya yang soleh tadi meninggal dan dia mempunyai anak-anak yang baik juga, Allah jaga anak-anaknya. Dan mempunyai istri-istri yang janda yang solehah juga, Allah jaga mereka dari rizkinya dan sebagainya. Dan ini sudah janji Allah. Seperti ucapan Allah Jalla wa'ala mengisahkan Musa dengan Khidir. Wa amal jidaru faqana li gulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Maka di dalam ayat ini, kenapa Khidir meruntuhkan dari jidar ataupun tembok? Adapun dinding rumah yang dibangun adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan. Di tafsir disebutkan emas-emas bagi mereka berdua, bagi dua anak yang ditinggalkan oleh rajul yang soleh. Maka disebutkan wa kana abuhuma saleha, di mana bapak dari kedua anak tersebut adalah seorang yang soleh. Maka Allah ingin menjaganya. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, agar Allah menghendaki mereka itu sampai dewasa. Wa yastakhriza kanzahuma rahmatan min rabbik. Kemudian setelah itu mereka dewasa, maka Allah mengeluarkan harta yang disimpan oleh bapaknya yang soleh, rahmatan kepada anak tersebut. Maka di sini menjadi pendalilan orang yang soleh dijaga oleh Allah dirinya dengan malaikat-malaikat, dan jika meninggal pun anak-anaknya ditinggalkan dijaga oleh Allah. Kalau dianya orang yang soleh, la khuluda fiha fi dunya, tidak kekal di dunia, maka Allah maha kekal.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka hanya Allah yang tersisa. Jika meninggal, anak-anaknya dijaga oleh siapa? Allah. Maka ucapan hadis ini, ihfadillah yahfadka, barang siapa yang menjaga syariat Islam dan perintah Allah dan larangannya, Allah akan menjaganya. Maknanya menjaga orang tersebut dengan malaikat-malaikatnya tadi, tidak butuh kepada khadam dari jin, dan juga anak-anak istrinya yang ditinggal, Allah jaga mereka. Maka inilah kenikmatan orang-orang yang soleh. Dan kita dapati dari orang-orang yang soleh yang kita ketahui dari para salafiyin yang meninggal, seperti saudara kita Muhammad Ali Ismah di Medan, teman kami dulu belajar di Jogja bersama Ustaz Ja'far Umar Thalib. Maka beliau rajul yang soleh, la uzaki Allah wa huwa hasibuk. Maka kita memuji sesuai apa yang ada. Maka insya Allah kita lihat anaknya sekarang menjadi penggantinya, ustadz muda, dan istrinya dan anaknya dan ma'hadnya tetap terjaga. Tidak ma'hadnya itu ditutup ataupun ada orang-orang pihak ketiga mengambil ma'hadnya, tidak ada. Dijaga oleh Allah. Dan yang kedua, penjagaannya, kalau tadi kepada badannya, dirinya, dan keluarganya, dan yang kedua adalah hafizallah lil abd fi dinihi wa yahmihi min mudillatil fitan, minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa amwaji syahawat, fa Allah yahfadhu hadha rajul minal fitan wa hadha bisabab ihfadillah yahfadka. Wa mithalu dzalik hafizallahu ta'ala lidini Yusuf alaihi salam ala ragam minal fitnah al-azimah. Kama qala ta'ala fi surati Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Maka hammat bihi wa hamma biha, ada poin. Ini poin pendalilan bahwa Yusuf itu difitnah dan dia dalam keadaan mempunyai syahwat. Karena jika Yusuf tidak mempunyai syahwat, maka tidak dipuji oleh Allah. Dia tidak cinta kepada perempuan apapun karena tidak ada syahwat kepada perempuan. Namun Allah jadikan dia tampan, Allah jadikan ketampanannya itu jadi fitnah. Maka orang-orang yang wajahnya tampan banyak fitnahnya. Banyak perempuan-perempuan minta tanda tangan. Alhasil perempuan-perempuan pengen dipacari, fitnah. Pakai helm terus biar tertutup wajahnya. Maka di sini Nabi Yusuf alaihissalam laqad hammat bihi wa hamma biha, di mana perempuan ini terfitnah dengan Yusuf dan Yusuf pun hamma biha, ada nafsu kepada perempuan ini. Laula ara'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin. Min ibadinal mukhlasin. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa perempuan itu terfitnah dengan Yusuf dan Yusuf pun ada nafsu kepadanya. Kalau dia tidak mempunyai syahwat, selesai. Mau perempuan ini berbuat apapun tidak ada syahwat, ya sudah selamat dari fitnah. Namun Allah jadikan dia mempunyai syahwat seperti laki-laki normal yang lainnya. Dan berkhulwah pada saat itu kejadiannya, maka perempuan ini siap untuk memberikan apa yang dibutuhkan kepada seorang laki-laki. Dan laki-laki di sini Yusuf alaihissalam normal seperti manusia yang lain yang hamma biha.
Namun disebutkan kalau tidak dikarenakan petunjuk Allah, laula an ra'a burhana rabbih, diberikan oleh Allah kekuatan iman. Dan ini poin pendalilannya. Ihfadillah yahfadka. Maka Allah menjaga dia dari fitnah, maka Allah memalingkan dari perbuatan kekejian dan keburukan. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena Yusuf alaihissalam termasuk dari hamba-hambaku yang mukhlasin, yang ikhlas kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menjauhi kesyirikan. Maka ini dari faidah ihfadillah yahfadka. Yang kedua adalah dijaga agama kita. Dan juga ucapan Allah di keumuman ayat, walaula fadlullah alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki mayasya wallahu sami'un alim. Maka jika seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada dari kalian yang tidak akan selamat dari fitnah syaitan. Karena syaitan itu aduun mubin, musuh kalian yang nyata, yang akan menggoda kalian min tahti arjulikum wa min fawqikum, di bawah dan di atas dan dari kanan dan dari kiri. Terus syaitan akan membuat fitnah. Maka tidak akan mampu seseorang dari fitnah syaitan ini. Diberikan kemampuan untuk menggoda manusia dari berbagai jenis syahwat dan syubhat. Maka tidak akan ada mampu kecuali siapa? Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mengatakan walaula fadlullah alaikum warahmatuhu. Jika seandainya bukan karena rahmat Allah kepada kalian dan keutamaan kepada kalian, mazaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada yang selamat dari kalian dari tipu daya syaitan. Semua kalian akan jatuh terpuruk kepada dosa-dosa besar. Walakin Allah yuzaki man yasha. Namun Allah bisa menyelamatkan dari fitnah dari orang-orang yang Allah inginkan. Maka siapa orang-orang yang Allah inginkan? Mayasya. Masuklah di sini. Ihfadillah yahfadka. Yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Maka inilah dari permasalahan ihfadillah yahfadka. Maknanya barang siapa yang menjaga agama Allah, menjauhi larangan Allah dan mematuhi perintahnya, Allah akan menjaganya di dua perkara. Perkara yang pertama, dijaga badannya, dijaga rizkinya, dan seterusnya dengan diturunkan malaikat. Dan yang kedua, dijaga setelah dia meninggal dari keluarganya, dari anak-anaknya, dan sebagainya. Dan yang perkara ketiga, dijaga bukan dari badannya dan anak-anaknya saja. Lalu apa? Dijaga agamanya. Maka kadang-kadang kita melihat, Masya Allah, fulan ibnu fulan daiman naja minal fitan. Fulan ibnu fulan naja minal fitan. Lama ya'ti fitan Abil Hasan al-Ma'ribi naja ma'al ulama. Walama najal hajuri wa ma adraka mal hajuri. Kullu nas ma'al hajuri. Wa huwa naja. Wa huwa ma'al ulama. Wal'an fitnah jadidah as-sa'afiqah wa ma adraka ma Luqman ma as-sa'afiqah min ra'is sa'afiqah fi Andalusia. Kebanyakan orang mengikuti Luqman, maka orang ini tetap bertahan ma'al ulama. Fakam min fitanin tamuju kal mauj. Maka berapa dari fitnah yang besar bagai gelombang tsunami yang besar yang menghantam dari keimanan seseorang, menghantam kekokohan akidah dan manhaj seseorang. Namun orang ini bisa sukses. Apakah orang ini alim ulama? Qad rubama na'am, qad rubama la. Huwa rajul adi min tuwaili bil ilm. Walakin najallahu min fitnati Abil Hasan. Wa ba'da Abil Hasan fitnatil hajuri. Kullu nas ma'al hajuri. Wa ba'da fitnatil hajuri fitnah sa'afiqah. Fa idzan
Limada ayu sababnya ihfadillah yahfadka, bisabab dia menjaga agama Allah. Wa intahina min hadzal lafz. Al-an nadkhul ila lafzin akhar. Idza sa'alta fas'alillah. Maka perkara yang kedua, jika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan makna meminta di sini, apakah tidak boleh kita meminta kepada bapak dan ibu kita? Bu, Pak, tolong belikan aku kutub-kutub dari Saudiah, karena pelajarannya sudah mulai tinggi, butuh kutub-kutub demikian. Tidak boleh ke orang tua kita minta. Atau meminta kepada yang lainnya untuk membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan MCK, membantu dakwah dan sebagainya, boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakin huna idza sa'alta fas'alillah, maknanya jika kalian ingin meminta kepada zat yang pasti akan menjawabnya, maka hanya Allah saja. Meminta kepada manusia dalam berbagai perkara yang mubah bisa jadi ditolak. Afwan ya akhi, ana lagi butuh pinjam uang sekian. Afwan ya akhi, ana lagi membutuhkan. Maka bisa jadi ditolak oleh manusia. Namun fas'alillah, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta dalam perkara terutama yang makhluk tidak mampu, seperti ini contohnya, orang ini dalam keadaan sakit keras, sudah berusaha berobat, ternyata kansernya sudah stadium 4, sudah tingkat 4. Maka tidak mustahil Allah akan menyehatkan, mengembalikan. Maka mintalah kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Karena meminta kepada makhluk tidak mampu. Dan semua dokter-dokter spesialis mengangkat tangan, tidak bisa. Dibedah pun tidak boleh. Kalau kita bedah, maka kanker itu akan menyebar lebih banyak sel-selnya. Jadi bagaimana? Ya sudah, tinggal menunggu waktunya saja. Lalu kemoterapi sudah terlanjur. Sekarang dia sudah parah kemoterapi, ada efek sampingannya, merontokkan rambut, membuat dia menjadi lemah. Dia sudah lemah sama sekali. Maka seperti ini tidak mengharap kepada dokter spesialis, tapi kita fa idza sa'alta fas'alillah. Itu makna hadis ini. Dan Allah telah menjanjikan barang siapa yang berdoa dan meminta kepadanya, Allah pasti akan memberikan jawaban sesuai hikmah Allah Jalla wa Ala. Maka mana dalilnya? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun ajibu da'watad da'i idza da'an. Maknanya, jika bertanya kepada kamu wahai Muhammad dari hamba-hambaku tentang aku ingin berdoa, aku ingin meminta kepada Allah bagaimana? Fa ini qarib, katakanlah kepada mereka, aku ini dekat dengan mereka. Tidak usah teriak-teriak dalam berdoa. Berdoa dengan teriak-teriak Allahumma zawijni misalnya, maka tidak usah keras-keras, pelan saja. Allah itu dekat. Fa ini qarib, kata Allah, ajibu da'watad da'i idza da'ani. Aku memberikan jawaban kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli lailah ila sama'i dunya fi thulutsil akhir minal lail. Bahwa Allah setiap hari itu turun di sepertiga malam terakhir. Maka nasihat kami kepada seluruh yang ada di ma'had ini agar bangun di adzan awal atau sebelumnya atau setelahnya sedikit untuk berdoa. Maka Allah setelah turun ke langit dunia, dia mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah wa man yas'alani fa'atiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Maka Allah berkata,